Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel kedua saya di konten eksekusi bola. Oke guys, untuk kali ini saya mau membahas antara Persib Bandung dengan Persebaya sesuai keinginan kalian semua netizen pendukung dari Persebaya dan Persib Bandung. Oke guys, kali ini saya akan memulai dulu dari Persib Bandung. Oke, yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe biar saya lebih semangat untuk mengulas tentang pesepak bola. Oke. Nah, sekarang saya mau membahas Persib Bandung melawan Arema kemarin yang dimenangkan oleh Persib Bandung dengan skor telak 3-1. Oke, nah menurut saya Persib Bandung ini kemarin yang sudah mengalami kekalahan dan sekarang bisa mengevaluasi dan akhirnya Persib Bandung bisa mengalahkan Arema Malang di kandang Arema. Wah, cukup mengejutkan ya. Dimana permainan Arema juga tidak terlalu permainan Arema juga bagus menurut saya, tidak buruk, tapi memang pertahanan dari Persib Bandung yang sangat kokoh dan dia bisa memainkan lini belakang, lini tengah, dan lini depannya dengan sangat maksimal dan permainannya juga sangat kompak. Sebenarnya banyak peluang juga dari Arema, tapi sayang tidak bisa mengonfirmasikan menjadi gol. Dan akhirnya Persib Bandunglah yang bisa melakukan itu. Nah, dan menurut saya memang permainan Persib Bandung kemarin itu sangat efektif, di mana permainan lini bertahannya sangat kompak, lini tengahnya sangat kompak dengan dipimpin oleh Marcon Klok. Nah, memang dia pemain bagus ya menurut saya. Dia cukup bekerja keras dan permainannya juga kombinasi dengan para pemainnya juga bagus, dan akhirnya juga ya saya tidak melihat permainan dari Arema jelek, enggak. Arema juga permainannya sangat bagus, cuman memang kurang beruntung saja ya. Nah, ini Persib Bandung menurut saya sih di putaran kedua ini ya kemarin kan sudah berapa 2 kali kekalahannya, terakhir kemarin sudah kalah dan akhirnya dia bisa memenangkan lagi di kandang Arema maksudnya. Nah, permainan sangat efektif. Permainan babak pertama, babak keduanya sangat konsisten dengan penyerangan dan akhirnya dia bisa mencetak gol dan wah, cukup mengejutkan ya. Arema dikalahkan dengan skor yang cukup telak ya, 3-1 ya. Untuk itu menurut pengamatan saya ya, memang untuk pertandingan kemarin permainan dari Persib Bandung on fire banget ya, on fire antara lini tengah, lini belakang, dan lini depan itu sangat chemistry-nya itu sangat kuat ya. Sebenarnya juga saya juga tidak menyangka sih ya bisa menang di kandang Malang, nah di kandang Arema, karena Arema juga permainan juga bagus, juga banyak peluang-peluang yang cuman tidak kurang kurang beruntung lah. Jadi ya harus mengakui kekalahan dari Persib Bandung yang kini Persib Bandung masih memimpin klasemen sementara ya dengan terpaut 6 poin dari Jackmania ya, Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya. Nah, dan untuk saya juga berharap ya nanti persaingan ini semakin ketat antara Persib, Persebaya, dan Jakarta. Nah, perebutan juara 1-2 ini ya, peringkat 1-2 ini semakin seru ya. Nah, dan untuk Persebaya sendiri ya, Persebaya menurut saya sih ya gimana ya, kemarin di musim pertama Persebaya menjadi juara di paruh musim kemarin. Nah, kenapa tidak konsisten dan sekarang malah 4 kali pertandingan dia tidak pernah menang, bahkan dia cuma mencetak 1 gol, itu pun juga dari kotak penalti. Nah, ini kenapa ya, harus gimana, soalnya juga banyak pemain baru yang masuk di Persebaya tapi kurang kurang menyatu dan
untuk chemistry-nya juga kurang. Bahkan kemarin melawan Barito Putra, Persebaya Surabaya harus mengakui keunggulan dengan 3 gol tanpa balas. Wah, cukup mengejutkan ya, di mana Persebaya sendiri juga harus butuh kemenangan. Sedangkan 4 pertandingan terakhir mereka harus mengakui kekalahannya. Harus mengevaluasi lagi lah untuk bisa bersaing di peringkat 1 2 3 biar semakin seru. Dikarenakan apa? Kalau baru Persija menang ya kemungkinan ya cukup berat ya, cukup sulit untuk mengejar. Bukan sulit sih, cuman ya harus bangkit lah untuk Persebaya Surabaya ya, dikarenakan 4 pertandingan terakhir bahkan dia tidak bisa mencetak gol, hanya 1 gol, itu pun juga lewat penalti saat melawan Persis Solo kemarin. Nah, saya juga melihat permainan Persebaya ini sekarang sudah tidak bisa konsisten ya, dimana kemarin paruh musim dia menjadi juara grup, permainan sangat ciamik dan bahkan selalu menang dalam pertandingan. Nah, kali ini dalam putaran kedua ini kenapa harus down? Nah, itu yang perlu di garis bawah ya, harus ada kekompakan lagi di lini tengah, lini belakang, dan lini depan. Seharusnya itu ada kekompakan lagi. Kita tidak apa-apa ya memasukkan pemain baru, tapi ya harus sesuai dengan prosedur. Maksudnya itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan tim gitu ya. Nah, kalau memang semua pemain juga bagus. Nah, cuman gimana pelatih ini bisa memoles dan bisa memanfaatkan pemain-pemain itu. Nah, ini sangat dikhawatirkan dikarenakan mentalitas itu juga pasti akan tergoyah ya, gimana para pemain itu waktu pertama on fire, di putaran pertama on fire, tapi di putaran kedua ini ya sungguh di luar dugaan ya guys, dimana selalu kalah di 4 pertandingan, bahkan tidak bisa mencetak gol. Itu yang perlu digaris bawah ya. Nah, gimana sebenarnya permainan pemain Persebaya juga sangat bagus-bagus ya, cuman kurang kurang kekompakannya ya, chemistry-nya itu kurang ada. Nah, dari lini tengah, lini depan itu menurut saya permainannya juga cukup bagus. Nah, untuk saya sendiri ini melihat permainannya juga dari putaran pertama ya. Waktu putaran pertama memang on fire banget ya, permainannya sangat kompak, kombinasinya antara lini tengah dan permainannya juga bagus. Nah, kenapa di putaran kedua ini harus tidak bisa menemukan ritme permainan yang diinginkan gitu ya. Nah, semoga saja Persebaya di pertandingan selanjutnya bisa kembali on fire dan bisa kembali ke jalur kemenangannya. Nah, itu menurut saya sih ya, seharusnya sih untuk para pemain ini bisa kompak dulu ya dari segi permainan, segi taktik, dan untuk pelatihnya juga harus me memberi instruksi ya, kemungkinan ya ya gitulah. Oke ya, semoga di pertandingan-pertandingan nanti ya, semoga Persebaya, Persib Bandung juga semakin solid ya. Soalnya ini ya persaingan sangat ketat. Nah, ini kita membahas Persib Bandung dan Persebaya Surabaya ya. Jadi semoga saja di pertandingan selanjutnya Persebaya Surabaya bisa kembali lagi ke jalur kemenangan. Nah, gitu ya. Oke, salam olahraga, salam